Hai teman-teman, salam olahraga. Ketemu lagi dengan saya Dean Litan dan lewat video ini saya ingin berbagi sedikit nih tentang cerita di balik lagu yang sekarang lagi dimainkan di background, Go Go Yes for Asian Para Games 2018. Saya bikin video ini sengaja untuk share sama teman-teman tentang cerita di balik lagunya dan juga sedikit kisah persahabatan saya dan Dean. Mungkin bisa memberi inspirasi gitu. Mungkin untuk teman-teman yang udah lihat di judul video Go Go Yes for Asian Para Games yang saya upload beberapa waktu lalu di YouTube, bahwa lagu itu bukan karya saya sendiri. Saya dapat inspirasi dan idenya dari sahabat baik saya, Dean. Dean Uli adalah atlet tunanetra di cabang renang yang akan berpartisipasi di ajang Asian Para Games 2018. Dan dia adalah sahabat saya sejak kecil. Kami berteman dari SD dan bisa dibilang udah bertahun-tahun, bahkan ada belasan tahun. Cuman percaya atau tidak, sekalipun saya tidak pernah bertemu dengan Dean. Bertemu dalam kata arti bertemu langsung, tatap muka nggak pernah. Kenapa begitu? Karena Dean adalah sahabat pena saya dari kecil. Sekarang mungkin udah nggak begitu zaman sahabat pena dengan ramainya media sosial, tapi kalau dulu sahabat pena itu spesial. Jadi sedikit bercerita nih, saya dulu sempat kena katarak waktu masih kecil. Jadi saya pernah di SLB dan di sana saya menemukan sebuah majalah yang dikirim dari pihak Abioso Bandung, Gema Braille namanya. Di majalah itu memuat banyak informasi tapi tulisannya Braille semua. Nah, di dalam majalah Gema Braille ada kolom yang namanya kolom sahabat pena. Di situ ada nama dan alamat teman-teman yang bisa kita kirimi surat untuk diajak berteman. Saya mengirimkan nama dan alamat saya ke majalah Gema Braille. Lalu datanglah surat-surat dari teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia. Macam-macam, ada yang dari Medan, ada yang dari NTB. Jadi ramai sekali waktu itu. Tapi hanya Dean yang bertahan lama gitu. Ketika dia kirim surat sama saya dan kami berkenalan, gimana ya, klop gitu dan asik. Jadi kami sering bertukar-tukar surat. Nah, surat seperti apa yang saya share sama Dean? Mungkin teman-teman mau tahu. Ini saya baru bikin nih, bentuknya udah lama nggak melakukannya ya. Ini surat Braille namanya. Jadi kalau yang kameranya lumayan jernih bisa lihat itu ada titik-titik ya. Tapi Braille itu untuk yang sudah familiar tahu bahwa ini bukan huruf awas yang bentuknya timbul, bukan, tapi ini adalah titik-titik, kombinasi titik-titik yang membentuk huruf. Coba saya bacakan ya. Hidup adalah maha karya terindah. Nah, bagaimana menulis ini? Ini ada alatnya. Jadi ini saya udah siapin alat peraga gitu ya. Nah, untuk menulis Braille itu kita pakai Quicklab dan juga ada stilusnya. Ini di sini ada kotak yang di dalamnya ada 6 titik. Jadi 6 titik itu yang dikombinasikan. Satu kotak ini mewakili satu huruf. Mungkin nanti saya kalau ada waktu akan bikin video khusus untuk ini. Tapi saya rasa sih ini sudah pengetahuan umum juga bagi kebanyakan yang tahu Braille dan pernah mendengarnya. Saya sendiri sebelum dioperasi dan sampai dioperasi katarak juga sudah bisa nulis awas. Tapi bedanya waktu belum dioperasi ya tulisannya agak gede. Sekarang aja sudah kecil dan rapi. Saya cuma tinggal silinder aja ya. Nah, ini tulisan tangan saya. Silakan sama artinya dengan yang Braille tadi. Nah, maaf kalau tidak rapi atau bagaimana gitu, kabur gitu ya. Nah, saya dan Dean bertukar surat seperti itu yang Braille tadi. Kenapa saya milih Braille tuh ada alasannya beberapa ya. Sebenarnya kalau zaman dulu kita ngirim Braille pakai pos itu gratis. Jadi nggak akan dipungut biaya perangko sama biaya ongkirnya. Jadi gratis nih kalau ngirim surat tulisannya Braille, dikasih tunjuk sama Pak Pos gitu kan. Nah, ini Braille ya udah nggak bayar. Tapi kalau kayak gini pasti disuruh bayar ini. Nah, ada untungnya juga kan. Jadi kalau mau gratisan ya pakai Braille, mungkin sekarang masih berlaku nggak ya? Jadi saya dan Dean bertukar surat seperti itu sampai kami punya HP. Jadi kalau zaman sekarang anak-anak kecil punya HP itu biasa, kalau zaman-zaman dulu punya HP susah banget. Itu barang langka itu. Dan itu HP yang dipunyai juga Nokia 3315, 3310. Pasti teman-teman yang lahir 90-an tahu. Atau yang di atas di bawah itu lagi pasti tahu.
HP yang beberapa waktu lalu dikatakan walaupun dibakar masih bisa dipakai. Nah, entah itu benar atau tidak ya, saya hanya sekedar ingat lelucon. Jadi sampai kami punya HP dan kami bisa bertukaran informasi via suara. Kali itulah kali pertama saya tahu suara Dean seperti apa gitu. Dan dia baru tahu juga suara saya seperti apa. Mungkin itu hal kecil, tapi buat saya itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar dan tidak akan mudah saya lupakan pengalaman seperti itu. Kami berteman dan memang sempat juga putus kontak berkali-kali. Saya ingat saya putus kontak bertahun-tahun, tapi waktu kami ketemu lagi, dia sudah SMA dan saya juga sudah SMA. Kami seumuran. Dan putus lagi kontaknya, ketemu lagi ketika udah punya sosial media Facebook, ketemu waktu itu sama-sama kuliah. Dia ngambil jurusan sosial politik, sementara saya ngambil jurusan sastra Inggris. Kami di tempat yang jauh berbeda, tapi di saat itulah kami bisa berbagi cerita. Nah, sekarang kita baru masuk ke lagu ini. Jadi lagu ini, ide pertamanya keluar ketika saya pulang dari acara Hitam Putih tanggal 29 Agustus 2018. Itu malamnya saya sama Dean tukaran WA, terus kami ngobrol. Ketika ngobrol, saya tahu kalau dia sedang di Solo, lagi pelatnas untuk para games. Terus, kita bikin lagu para game yuk. Walaupun udah ada lagu officialnya kan nggak apa-apa, diramein gitu. Dan akhirnya ya udah ayo gitu kan, nggak mikir-mikir panjang. Waktu itu bukan sebuah project yang hebat dan wow, nggak. Cuman niat aja. Tapi ternyata niat kami itu dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Waktu saya pulang dari Jakarta ke Tanjung Pinang kan naik pesawat sore. Saya melihat cakrawala yang merah, ada birunya, cantik banget langit itu. Dan saya berpikir, wah dulu orang mau terbang susah, sekarang terbang gampang ya. Dan tiba-tiba bait lagu Go Go Yes yang bagian refnya itu, ya tiba-tiba muncul dalam benak saya. Sehingga secara spontan gitu dalam gemaman, tiba-tiba saya bisa mengatakan begini, go go go, this is the time for you. Yes yes yes, kita pasti mampu. Go go go, this time you are the star. Yes yes yes, saatnya bersinar. Gitulah pokoknya. Aduh, ini nggak sesuai dengan musik backgroundnya. Tapi sampai yang Jepangnya, sampai yang Akira Menaide itu, sampai situ dapet. Dan itu mengiang-ngiang di telinga saya sampai saya pulang ke rumah, saya cobain sama piano gitu kan. Tapi tentu cuman rap sampai habis ya nggak jadi lagu juga. Rap sampai habis belum lengkap. Akhirnya saya minta Rian untuk menceritakan tentang dirinya sebagai atlet, karena saya sendiri bukan atlet dan saya butuh inspirasi, ide dan juga pendapat dari atlet sungguhan gitu kan untuk lagu ini. Dan ketika itu dia bercerita sama saya tentang kesehariannya, latihannya dan lain-lain. Dia cerita sama saya. Dan dari ceritanya, satu yang bikin saya terkesan adalah ketika dia bilang kata-kata yang ini, atlet, mau dia disabilitas ataupun atlet yang tidak disabilitas, satu hal yang perlu mereka jaga adalah kesehatan. Jadi di sana saya teringat lagi dengan pernyataan yang dulu saya dapat ketika pelatihan, yaitu orang yang tidak melihat, orang yang tidak mendengar, tidak mampu bicara, punya intelijensi yang tidak tinggi seperti orang umumnya, atau punya fisik yang tidak lengkap, mereka itu bukan orang sakit gitu loh. Jadi orang difabel itu bukan sakit, justru sakit itu bisa disembuhkan. Ini tidak bisa dikatakan sakit. Jadi konsepnya memang benar gitu. Dan bisa kita katakan bahwa atlet difabel mungkin bahkan lebih sehat daripada orang-orang yang tidak difabel tapi malas olahraga. Dan itu saya suka banget. Untuk kata-kata yang mungkin teman-teman sukai, bagian bait saya baca beberapa yang bilang suka yang melampaui batas walau terbatas, itu adalah kata-kata dari Dean. Jadi dia memang kerajin. Saya cuma yang dari ref sampai ke yang Jepangnya, dan saya yang menyesuaikan kata-katanya biar sama dengan melodi gitu kan. Nah, lewat lagu ini sebenarnya ada 3 hal yang saya harapkan. Yang pertama, lagu ini dapat menyemarakan event Asian Para Games. Walaupun tidak harus jadi sesuatu yang viral ataupun menjadi bagian yang terlalu melekat dengan eventnya, tapi memeriahkan sudah cukup. Kemudian yang kedua, harapannya ya semoga suatu hari nanti ada atlet rame-rame nyanyi lagu ini, pasti lebih keren daripada saya nyanyi sendiri. Terus yang ketiga, untuk teman saya Dean, ini juga lagu penyemangat
pokoknya wish the best buat dia. Dan setelah itu berharap mungkin lewat lagu ini ada jalan buat kami ketemu face to face suatu hari nanti. Kita kan tidak tahu ya, walaupun saya belum punya kesempatan itu gitu. Saya mau menyampaikan sedikit pesan untuk para atlet Asian Para Games lewat 3 bahasa, tapi kalau nanti pengucapan saya ada yang salah mohon maafkan karena ini spontan banget, spontan. Oke, yang pertama buat atlet Asian Para Games 2018, saya ingin mengucapkan selamat bertanding. Semoga apa yang teman-teman atlet harapkan dapat teman-teman capai. Mengukir prestasi, mengharumkan nama bangsa. Tunjukkan pada dunia bahwa teman-teman di sana bukan karena teman-teman kurang, tapi karena teman-teman itu terpilih. Kalian tuh pantas berada di sana karena kalian terpilih, bukan karena kalian difabel. Jangan seperti itu, dan saya berharap dari situlah kita punya semangat juang untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita punya tempat. For the athlete that will join Asian Para Games 2018, I wish you all the best of luck and wish that all the goals that you set in mind, the result of your training will be something worth as a strength for you to pursue your dream. Show the world that you are there not because of what you lack of, but for what you have. Because we are all special in the way we are, and the God knows that. 2018年に開催されるアジアンパラゲームの選手たちへ少し私からの応援ですけど、自信を持って頑張ってください。あなたたちはすごいの人です。そして世界に自分の強さや夢を見せてください。ずっと諦めないで心の炎を燃やせ。Mungkin itu ya. Maaf untuk kesalahan pronunciation dan grammaticalnya, saya memang kurang kalau udah disuruh spontan begini nih. Tapi saya senang sekali bisa berbagi sama teman-teman lewat video ini, dan semoga kita semua bisa tetap semangat dan sukses deh Asian Para Games. Salam olahraga. Terima kasih buat yang nonton, yang like, yang subscribe, yang komen. Mau komen silakan komen di bawah, nggak apa-apa, nanti saya balas. Dan yang komennya bagus nanti saya love. Oke, teman-teman, bye bye, see you in the next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata nih.